Saya ucapkan salam gereja perjanjian baru. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat sekilas-sekilas dalam kitab Rut. Karena hari ini kita akan belajar aplikasi praktis perjalanan Elimelek dan Naomi. Apa yang bisa kita pelajari dari kitab yang luar biasa ini, yaitu kitab Rut. Ya, saya akan membukakannya bagi kita semua dalam Rut pasal 1. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, karena di dalam Alkitab katakan, Yohanes 10 ayat 35, bahwa firman Allah tidak bisa dibatalkan. Artinya apa yang sudah Tuhan firmankan akan tetap berlaku dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan apa yang Tuhan firmankan itu akan melakukan tujuannya sampai berhasil dalam hidup kita. Itu sebabnya walaupun kita membaca peristiwa yang telah terjadi 3.000 tahun lebih yang lalu, kelihatannya kisah ini sudah usang. Sudah 3.000 tahun yang lalu. Begitu. Suatu kali saya bertemu dengan seorang doktor matematika dari University of Sydney, seorang profesor. Dia membuang buku-buku begitu banyak ke tempat sampah. Lalu saya tanya kepada dia, "Prof, kenapa ini buku kok dibuang?" Dia bilang buku ini sudah usang. Sudah edisinya sudah lewat. Jadi walaupun isinya itu bernilai, tapi sudah tidak up to date lagi. Sudah usang. Atau dalam bahasa populer disebut obsolete. Nah, contoh yang obsolete juga adalah mengenai mobile phone ya. Kenapa kita lihat mobile phone itu, katakanlah saya ini penggemar iPhone ya. Karena saya cocok begitu, artinya saya mengetahui bagaimana menggunakan iPhone. Tidak terlalu cocok menggunakan Samsung karena terlalu banyak fitur-fitur yang saya tidak mengerti. Jadi sejak awal saya menggunakan handphone merek iPhone. Nah, iPhone yang saya gunakan sejak 15 tahun lalu dan sekarang itu sudah berbeda sekali. Begitu. Walaupun iPhone yang saya beli 15 tahun yang lalu itu masih ada di laci penyimpanan dan masih baru. Tetapi kenapa harus diganti? Karena sudah obsolete. Tidak bisa lagi mengejar teknologi yang baru. Makanya iPhone mengeluarkan terus. Setiap tahun dia mengeluarkan iPhone yang baru untuk mensupport program-program yang baru sekarang. Begitu. Jadi walaupun Anda masih mempunyai iPhone yang bagus atau telepon yang bagus, bisa untuk telepon dipanggil ataupun menerima telepon, tapi informasi-informasi yang cocok untuk teknologi sudah tidak lagi support. Nah, itu sebabnya mereka menjual yang baru. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara Alkitab, lihat 3.000 tahun yang lalu, lebih dari 3.000 tahun yang lalu ada sebuah kisah. Nah, kisah ini sepertinya sudah usang
Karena sudah 3.000 tahun yang lalu. Saya bicara tadi baru 15 tahun yang lalu saja iPhone sudah obsolete. Yang serinya yang sebelum-sebelumnya. Tapi Alkitab membuktikan, firman Tuhan membuktikan Yohanes 10 ayat 35. Nah sebelum Ruth ini saya bukakan ayat itu ya. Yohanes 10 ayat 35. Supaya kita bisa membacanya sendiri. Dikatakan, jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah. Nah bagian keduanya yang ingin saya kutip. Sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Dalam bahasa Inggris dikatakan the scripture cannot be broken. Apa yang Tuhan firmankan akan tetap berlaku selama-lamanya. Meskipun firman itu diucapkan beribu-ribu tahun yang lalu, tidak akan pernah menjadi obsolete. Nah ini memberi keyakinan kepada kita bahwa setiap kali kita berdiri mempercayai firman Tuhan itu memberikan kepada kita keyakinan bahwa apa yang Tuhan sampaikan di dalam firman-Nya selalu up to date. Selalu berlaku di zaman apapun. Ingat baik-baik saudara, sound doktrin ini. Taruh di dalam kepalamu. The scripture cannot be broken. Kitab suci tidak dapat dibatalkan. Kitab suci tidak bisa dihancurkan. Firman Tuhan tidak bisa dianggap remeh, disepelekan. Karena firman Tuhan itu akan berlaku sampai selama-lamanya. Ya, Yohanes 10 ayat 35. Nah sekarang kita kembali kepada kitab Ruth. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari kehidupan Elimelek dan Naomi? Dalam Ruth 1 ayat 2, kita melihat ada satu keluarga di sini. Yaitu Elimelek, seorang suami, istrinya Naomi, mempunyai 2 anak, Mahlon dan Kilyon. Orang-orang ini menjadi orang-orang yang bermigrasi. Menjadi orang-orang yang berpindah negara karena alasan-alasan tertentu. Dan kalau kita mendengar kata migration itu sudah biasa. Ada orang yang pindah dari luar negeri pindah ke Bali. Dan saya dengar sekarang di Bali banyak sekali orang-orang dari Eropa, banyak sekali orang dari Amerika yang memutuskan untuk tinggal di Bali. Dan menjadikan Bali sebagai rumah mereka. Bukan hanya pesiar, tapi stay there forever. Ada orang yang bilang, saya mau mati di Bali. Dan kami juga punya teman, orang Australia yang menjual rumahnya di Australia ini, memutuskan untuk pindah ke Bali. Dia bilang, lebih enak hidup di Bali daripada hidup di Australia. Saya bisa jadi raja di Bali. Bisa punya pembantu berapa banyak. Tapi kalau di sini, dia tidak punya siapa-siapa. Rumahnya kecil sekali. Tidak ada orang yang lihat dia. Kalau mau bayar orang begitu mahal. Dan dia memutuskan, dia menghabiskan hidupnya di Bali. Untuk tinggal. Bahkan mungkin sampai meninggal di sana. Saya tidak tahu. Nah, orang punya berbagai macam alasan untuk bermigrasi. Pindah ke satu negara. Kita lihat di sini keluarga Elimelek ini bermigrasi ke Moab. Alasannya apa? Kalau kita periksa di sini, alasannya karena ada kelaparan. Ini merupakan alasan yang logis. Jadi saudara, manusia itu mempunyai
sebuah kekuatan untuk mengatasi persoalan-persoalan dalam hidupnya sebenarnya. Ketika ada masalah, orang itu akan merespon, mencari penyelesaian masalah. Dan itu adalah manusiawi sekali. Karena ada kelaparan, karena ada kesulitan di negaranya, maka dia pindah ke negara lain. Dan alasan-alasan ini dibenarkan. Untuk alasan apapun, engkau memutuskan sesuatu yang lebih baik bagi hidupmu, seseorang tidak boleh menghakimi hidupmu. Karena yang paling tahu yang terbaik dalam hidupmu adalah engkau sendiri. Saya seorang konselor. Saya tidak pernah membuat keputusan untuk orang yang saya konseling. Percaya, saya tidak pernah mengajarkan orang, kalau engkau konseling orang, engkau membuat keputusan supaya dia ikut. Tidak. Saya selalu memberi pilihan kepada orang itu untuk memutuskan apa yang dia putuskan yang terbaik. Saya memberikan saran, tapi bukan saya sebagai decision maker. Jadi kita memutuskan apa yang terbaik bagi hidup kita tidak dipengaruhi oleh orang lain. Meskipun orang bisa memberi saran kepada kita, tapi hidup kita, kita tahu yang terbaik untuk kita. Jadi saudara tidak boleh menghakimi. Elimelek dan Naomi, mereka tinggal di Bethlehem. Bethlehem itu artinya Bait Elohim. Artinya rumah roti. Tapi di rumah roti itu tidak ada roti. Coba lihat, ada kelaparan di sana. Logis nggak dia pindah? Logis. Dan kalau saudara ingin menyelesaikan persoalan saudara atas dasar berbagai hal yang terjadi dalam hidupmu untuk mencapai hal yang lebih baik, saya bilang itu logis. Mungkin banyak orang tidak mengerti. Kenapa Elimelek dan Naomi harus pindah? Bukankah tanah Israel itu adalah tanah perjanjian? Tuhan menjanjikan banyak hal di situ. Tuhan katakan tanah itu penuh dengan susu dan madu. Tapi jangan lupa, Alkitab katakan ada kelaparan yang berat di situ. Dan sebagai kepala keluarga, Elimelek memutuskan apa yang terbaik untuk keluarganya. Termasuk resiko dia menjual segala sesuatu yang ada di tanahnya, di negaranya, untuk pergi bermigrasi ke Moab. Dan itu terjadi dengan hidup saya. Pada waktu saya mau pindah, saya berhenti dari pekerjaan saya di Indonesia. Istri saya berhenti dari pekerjaannya di Indonesia. Dia bekerja di bank di Indonesia. Saya bekerja di stasiun radio Kristen pada waktu itu. Dan melayani di gereja. Kami berhenti saat itu. Dan kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi saya mempunyai keyakinan bahwa apa yang saya putuskan bersama dengan istri saya adalah hal yang terbaik untuk cita-cita yang lebih baik. Makanya alasan-alasan tertentu kita miliki dalam hidup ini untuk memutuskan yang terbaik bagi hidup kita. Dan tidak ada orang yang boleh menghakimi saudara atas alasan-alasan yang saudara buat. Apakah Elimelek dan Naomi ini melanggar firman Tuhan? Saya belum tahu dalam hal seperti itu. Tapi yang jelas ada kelaparan, dia merespon. Ya bodoh orang kalau rumahnya kebakaran lalu dia tinggal di dalamnya. Sampai rumah itu terbakar dan mati di dalamnya terbakar. Itu orang bodoh namanya. Baru-baru kan ada kebakaran di Pelumpang. Ya kan meledak depo Pertamina. 17 orang meninggal. Ya kalau saudara lihat ada asap, keluar dari situ. Jangan ada asap, engkau isap-isap asapnya. Ada orang begitu. Saya lihat udah berhenti merokok dia, tapi dia nggak tahan. Ada orang isap rokok di sebelah dia isap asapnya. Karena dia merasa ya saya masih pengen begitu gitu. Jadi ya saya bilang bodoh, kalau ada kebakaran di rumahmu, engkau keluar dari situ, jangan tinggal di dalamnya, engkau mati terbakar di dalamnya. Karena ada orang katakan demi mujizat saya akan berdiam diri sampai Tuhan membela saya. Ya, tidak begitu juga dalam hidup. Begitu. Sudah tahu di tempat itu susah, ya keluar dari situ. Sudah tahu tempat itu lapar, keluar dari situ, cari makanan, begitu. Tidak ada orang yang akan memberi engkau makanan tanpa engkau pergi mencarinya, begitu. Jangan berharap
lapar, lalu Tuhan menurunkan makanan dari langit dan itu tersedia di depanmu. Begitu. Tidak kan seperti itu. Bertindak. Begitu. Dan berani mengambil keputusan. Amin, saudara. Berani mengambil keputusan atas kalkulasi-kalkulasi yang benar. Tapi, lihat, ada tapinya di sini. Mereka tinggal di Moab 10 tahun. Ternyata banyak hal yang terjadi selama 10 tahun. Baru 10 tahun. Elimelek meninggal. Mahlon dan Kilion meninggal. Nah, ini merupakan pukulan yang berat bagi Naomi. Karena tadinya dia ingin menyelesaikan masalah tanpa masalah. Oh, itu pegadaian. Bukan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Bukan ya, itu pegadaian punya topik kan, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tapi ini, setiap kali engkau ingin menyelesaikan masalah, pasti banyak resiko-resiko yang engkau tempuh. Amin, saudara. Banyak resiko. Tapi banyak orang yang takut mengambil resiko. Engkau akan diam seumur hidup. Keadaanmu tidak akan berubah kalau engkau tidak pernah mengambil resiko. Percaya saya. Keputusan harus dibuat. Kadang-kadang keputusan itu pahit di depan. Tapi manis di belakang. Amin. Coba katakan pahit di depan, manis di belakang. Bukan sepa dibuang. Tidak. Pahit di depan, manis di belakang. 1, 2, 3. Pahit di depan, manis di belakang. Haleluya. Ya, saya lihat Ibu Nona sudah berbunga-bunga ini. Haleluya. Ya, saya kebetulan lihat Ibu Nona, Bu Christine juga begitu. Nah, saudara, lihat di sini. Apa yang dikatakan Naomi? Akhirnya dia pulang lagi. 10 tahun dia merantau. Habis-habisan di tanah perantauan. Saudara jangan seperti tipe orang Manado merantau. Benar, saudara. Saya jujur. Saya ini bukan orang Manado full. Jadi campur-campur. Jadi ya nggak apa-apa saya ngomongin orang Manado. Jadi orang Manado tuh kalau di perantauan tuh hebat-hebat. Nanti dia pulang sudah habis. Pulang kampung sudah nggak ada apa-apa lagi. Benar, saudara. Kalau di perantauan kelihatan hidupnya luar biasa begitu. Wah, dia pamerkan mobilnya, dia pamerkan rumahnya. Sampai di kampung nggak punya apa-apa lagi. Benar. Saya melihat banyak orang itu. Orang Manado, kebetulan di kampung saya, pergi ke Jepang. Wih, rata-rata itu di Jepang itu orang di kampung saya menguasai. Tapi pulangnya kosong. Pulang kampungnya kosong. Karena tidak menggunakan otak dengan baik. Begitu. Mereka berpikir berkat Tuhan itu harus dihabiskan hari ini. Ya uang gampang dicari. Sekali dapat, habiskan. Besok lagi cari. Siapa bilang uang gampang dicari? Itu bahasa yang salah itu. Harus dikoreksi itu. Nggak bisa begitu. Kalau gampang dicari, kenapa kita berusaha dengan susah payah? Sampai kaki di atas, tangan di bawah. Sampai naik sepeda jatuh-jatuh kepleset di salju ya, Bu Nona ya. Ini contoh. Jadi siapa bilang, wah orang bilang begitu kan uang gampang dicari, nanti cari lagi. Jangan begitu. Pulang jadi kosong. Lihat, Naomi ini habis-habisan benar. Dan kalau kita melihat, sepertinya keputusannya salah. Coba lihat. Dia bilang apa? Pada waktu dia pulang, Rut 1 ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi. Sebutkanlah aku siapa? Marah. Sebab yang Maha Kuasa melakukan yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh, perhatikan saudara, tangan penuh aku pergi, tangan kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapa kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. Dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Dia mempersalahkan Tuhan
atas segala kepahitan yang dia alami. Tidak boleh, saudara. Ingat, saya mau bilang kepada kita bahwa Tuhan selalu punya kehendak yang sempurna bagi kita. Di dalam berkat kita melihat kehendak Tuhan yang sempurna. Di dalam kesulitan kita melihat kehendak Tuhan yang sempurna. Di dalam tangan yang penuh kita melihat kehendak Tuhan yang sempurna. Di dalam tangan yang kosong kita melihat kehendak Tuhan yang sempurna. Tapi di sini seolah-olah Naomi katakan yang membuat dia mengalami kepahitan demi kepahitan adalah Tuhan. Sekarang saya tanya, yang memutuskan dia pindah ke Moab siapa? Apakah Tuhan yang membuat keputusan bagi dia untuk pindah ke Moab? Bukan. Yang membuat keputusan dia pindah adalah mereka sendiri. Tapi kenapa sesudah salah keputusan itu dia pikir dia mempersalahkan Tuhan? Jadi kita tidak boleh mempersalahkan Tuhan atas segala keputusan-keputusan yang salah kita lakukan. Setiap keputusan ada resikonya. Tapi bukan Tuhan yang menyebabkan kepahitan itu. Bukan Tuhan yang menentang kita. Bukan Tuhan yang mendatangkan malapetaka. Bukan Tuhan yang mendatangkan persoalan dalam hidupmu. Tapi providensia Allah terjadi dalam hidupmu supaya kehendak Tuhan yang sempurna dinyatakan. Ingat, saudara, bahwa segala sesuatu yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita adalah untuk apa? For His good pleasure. Untuk kesenangan Tuhan semata-mata. Begitu. Apakah Tuhan bersuka karena malapetaka terjadi dalam kehidupan Naomi? Tidak. Tapi Tuhan memberi izin malapetaka itu datang dalam hidup Naomi. Kenapa? Kan kita tahu akhir kisahnya nanti di dalam pasal 4. Akhirnya mantan menantu loh, yaitu Ruth, istri dari anak tertuanya, istri dari Mahlon, akhirnya menikah dengan siapa? Boas, yang kelak melahirkan siapa? Melahirkan Obed. Dan Obed ini adalah ayah dari Isai. Berarti Obed adalah opanya Daud. Daud adalah nenek buyutnya Yesus Kristus. Ternyata perjalanan Elimelek dan Naomi melalui berbagai kesukaran itu adalah kehendak Tuhan untuk melahirkan kelak Mesias. Saya tutup khotbah saya dengan ayat terakhir ini. Engkau pikirkan baik-baik, kita pikirkan bersama. Kejadian pasal 50 ayat 20. Ayat ini sangat luar biasa. Mulai ayat 19 kita baca. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Ayat 20-nya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud apa? Melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, lihat, kesulitan Yusuf, pergumulan Yusuf ternyata adalah rencana Tuhan untuk mempersiapkan, memelihara bangsa Israel. Kita lihat. Orang-orang membuat sesuatu yang jahat kepada hidup Yusuf, tetapi Allah memberi izin dalam kasus itu untuk menggenapi
tujuan Allah yang besar. Amin, saudara. Nah, lihat di sini providensia itu apa? Saya ingin kopikan providensia untuk menutup khotbah ini, supaya kita mengerti terus apa yang dimaksud dengan providensia Allah. Jadi jangan takut membuat keputusan, jangan takut dengan apapun yang engkau lihat, karena di dalam semua itu ada providensia Allah. Lihat di sini, saya sharekan bagi saudara. Apa yang dimaksud dengan providensia Allah? Dari Westminster Convention of Faith. Saya bacakan saja terjemahan yang saya buat. Allah yang hebat, pencipta segala sesuatu, bekerja untuk menjaga. Ingat? Satu, menjaga, menuntun, membuat terjadi, dan mengatur segala ciptaan. Tindakan-tindakan mereka dari kejadian yang paling besar atau paling dahsyat sampai kejadian yang paling kecil melalui providensianya yang paling bijaksana dan kudus. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengetahuan Allah, foreknowledge Allah yang tidak pernah salah. Tadi Naomi mempersalahkan Allah. Allah tidak pernah salah. Dan bebas dari intervensi apapun. Tidak ada manusia yang bisa mengintervensi dekret Allah dalam hidup kita, ketetapan Allah dalam hidup kita. Jadi engkau mengalami keadaan ini saat ini, itu bukan intervensi dari siapapun, tapi Allah melalui providensianya bekerja berdasarkan foreknowledge-nya yang tidak pernah salah, bebas dari apapun, dan berdasarkan dekret dari kehendaknya yang tidak pernah berubah. Untuk apa? Lihat. Bukan untuk kita, tapi untuk memuji kemuliaan hikmat-Nya, kuasa, keadilan, kebaikan, dan belas kasihan-Nya. Percayakah engkau bahwa engkau hidup dalam providensia Allah? Amin. Amin. Jadi tidak seperti Naomi. Kita tidak akan berkata bahwa Allah mendatangkan malapetaka. Bahwa Allah membuat kepahitan dalam hidup saya. Bahwa Allah membuat saya mengalami hal ini. Bukankah dulu saya sudah berdoa Tuhan. Saya sudah hati-hati membuat keputusan. Tapi itu tetap salah juga. Jangan takut buat keputusan. Jangan takut dengan kesalahan keputusan itu. Sesuatu yang salah bisa dirubah. Selama engkau mau berubah. Tapi kalau engkau tetap tinggal di situ, tidak ada yang bisa merubahmu. Sampai rumah itu terbakar, engkau terbakar di dalamnya. Percaya saya. Satu-satunya langkah adalah keluar dari rumah yang sedang terbakar. Jadi kalau orang terlalu cinta dirinya, dia tidak akan pernah keluar dari tempat itu. Dia akan tinggal di dalamnya dan merenung. Kenapa ya batu ini kok besar sekali? Kenapa ya kok batu ini kok susah sekali ya saya lewati, kok besar sekali? Hidupnya cuma kenapa? Kenapa? Yaitu omong doang, omdo. Tidak ada tindakan. Selama engkau terus memandang batu itu akan tetap di situ. Tapi kalau engkau bertindak untuk terus berjalan, engkau akan menemukan. Ya kan? Nah, itu dia. Gitu. Dulu saya ada senang itu buku dulu itu. Namanya Finding Love in Your Life. Gitu. Artinya apa? Cinta itu harus dicari. Ada satu buku bagus sekali dulu saya suka ajarkan itu. Ya, kalau nggak cari-cari ya nggak bisa begitu. Kalau engkau diam-diam ya mana bisa dapat begitu. Harus cari. Gitu. Maksud saya ini saya mau hubungkan semua, bukan mau nyinggung siapa-siapa, enggak. Begitu. Begitu. Ya kalau kita diam dalam keadaan kita ya diam-diam begitu terus sampai rumah terbakar, gosong di dalamnya. Benar, Saudara. Tinggal pemadam dan ambulans datang membawa kantung jenazah dan masukin di dalamnya. Tapi kita memiliki intelektual Tuhan. Keluar dari situ, rumahmu terbakar tidak ada masalah. Amin. Tidak ada masalah karena engkau akan berjalan lagi bersama Tuhan
untuk membangun rumah yang sama atau bahkan lebih besar dari itu. Haleluya. Amin, saudara. Tuhan memberkati kita. Saya serahkan kepada hambanya Pak Peter.